Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Sekolah SMP dan SMA Mahfaza, Kepala Madrasah Diniyah, beserta jajaran guru, staf, dewan guru, asatid wal astazizah, pembina putra, pembina putri, pembina OSIS, ketua OSIS, kemudian ketua ISMA putra dan ISMA putri, dan santriwan santriwati pada pagi hari ini. Insyaallah kita dalam barokah ma'una wal hidayah minallahi subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali bermuwajahah. Kita awali dengan membaca ayat Al-Quran yang berbunyi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Shadaqallahul adzim. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering timbul di akhir-akhir ini. Kenapa? Karena media sosial ini sudah sedemikian sudah sedemikian banyak, sudah sedemikian bebas, siapapun bisa mengakses, siapapun bisa memposting, sehingga dalam kamar pun orang bisa ceramah kemudian diupload. Orang bisa membongkar aib orang lain kemudian diupload, dan itu dibaca bukan hanya oleh temannya, bisa juga dibaca oleh orang yang tidak kenal, kemudian sampai viral dan sebagainya. Kalau tujuannya hanya semata-mata untuk mencari sensasi supaya manusia itu supaya dia bisa viral, itu keliru, ya. Tapi kalau memang semata-mata dia menyampaikan kebenaran, kemudian menyampaikan mewakili kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat, kemudian itu akhirnya didengar oleh orang yang sekiranya susah dicapai dengan kendaraan dan sebagainya, menyampaikan inspirasi, kritik juga membangun dan sebagainya, dan hingga berakhir dengan maslahah, bukan berakhir dengan pertikaian dan juga bukan berakhir dengan kebencian. Itu sangat bagus, ya, itu sangat bagus. Nah, tapi ini ada dalam permasalahan Islam, ya, permasalahan hubungan Islam ini sendiri. Akhirnya akhir-akhir ini kita prihatin, ya. Sampai berteman aja tidak mau lagi, saling blokir lah, saling hujat di media umum, di media sosial dan sebagainya. Sehingga kesannya apa? Kesannya Islam itu tidak harmonis, kesannya Islam itu hanya sukanya menjelek-jelekan orang lain, bukan mencerminkan dari perilaku Islam yang diinginkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kembali kepada kajian kita. Ini adalah ayat tadi itu tentang bagaimana etika kita, pergaulan kita kepada orang kafir. Namun sebelumnya kita awali dengan ayat, siapa sih yang namanya orang kafir itu? Yang dimaksud Al-Quran kafir itu apa? Definisi kafir itu banyak, ya. Kafir itu banyak. Ada yang namanya kufur, ada yang namanya kafir. Kemarin kan sudah beberapa pertemuan yang lalu itu sudah kita sebutkan definisinya. Tapi yang ini yang dimaksud dalam kajian pagi hari ini bukan kufur kemudian tidak bersyukur kemudian juga kafir, itu ya, bukan. Tapi ini benar-benar orang yang tidak menyembah Allah. Nah, hukum berkawan dengan mereka itu seperti apa? Sampai kita hadir ke tempat tempat rumah ibadah mereka, kemudian kita berkawan, kemudian kita bermuamalah dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita jelaskan di pagi hari ini supaya kalian nanti kemudian tidak menutup kemungkinan kalian itu malah lebih hebat pergaulannya daripada di zaman sekarang ini. Kalau sekarang ini oke, ya, sekarang ini hanya caci makian dan sebagainya. Kalau nanti mungkin di era kalian nanti lebih parah lagi itu, ya, lebih parah lagi. Nggak menutup kemungkinan misalnya orang-orang dari Kristen, orang-orang dari Buddha
itu berkunjung ke sini, kemudian pesantren, berkunjung ke vihara, berkunjung ke gereja dan sebagainya. Itu di masa kalian itu nanti akan seperti itu. Oh, sekarang aja kadang gejala-gejalanya itu sudah ada. Nah, sekarang ini bagaimana? Bagaimana hukumnya? Bingung kan kalian? Nah, karena kalian bingung itu, maka harus dijelaskan. Oh, ternyata begitu hukumnya. Oh, ternyata boleh. Oh, ternyata tidak boleh. Nah, boleh dan tidak bolehnya itu dalam rangka apa? Ini tanda kutip. Boleh dan tidak boleh. Nah, sekarang ini saya tanya, ya, saya tanya. Rasulullah diperintah oleh Allah berdakwah kepada siapa? Nah, umat manusia. Oke. Umat manusia itu waktu itu sudah Islam apa masih kafir? Berarti Rasulullah itu berkawan apa enggak dengan orang kafir? Ya. Berarti boleh dong berkawan dengan orang kafir. Boleh. Lah kok ada ulama yang keluar-keluar di televisi, keluar-keluar man tashabbaha qaumin fahuwa minhum. Siapa yang bergabung dengan orang kafir maka mereka adalah termasuk orang kafir. Kan ada seperti itu. Ada nggak ada ulama-ulama gitu? Hukum berkawan dengan orang kafir haram, dosa. Nah, ini malah didengar orang banyak juga. Oke lah, mungkin saking ketakutannya mungkin kehilangan umat yang menjadi kafir. Ya boleh saja. Tetapi nggak sekejam itulah ya. Karena Rasulullah itu temannya orang-orang kafir semua. Ya enggak? Hanya Rasulullah dan istrinya saja yang Islam kala itu kan? Yang lainnya orang kafir semua. Artinya Rasulullah bergaul, bermuamalah, kemudian jual beli, kemudian tukar mata uang dan lain sebagainya, bertransaksi, berniaga, bepergian juga bersama dengan orang-orang kafir. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana dengan petugas-petugas negara? Kalau kita ngomong berteman dengan orang kafir itu, kemudian dia juga termasuk kepada orang kafir. Bagaimana dengan petugas-petugas negara? Kayak umpama Bugianti. Kemudian cara hari ini kita misalnya itu ada pertemuan Dewan Guru di mana? Di SMP Sakarius misalnya kan. Nah, isi daripada SMP itu kan rata-rata saudara kita yang Kristen kan. Kemudian kita masuk ke sana. Nah, ya kalau pertemuannya itu di sekolahan, kalau pertemuannya dalam gereja, wah enggak, aku takut kafir, apa harus begitu alasannya? Nah, ini yang harus kita jelaskan. Nah, coba jawab dong dengan orang-orang yang mengatakan berteman dengan orang kafir kemudian menjadi kafir itu. Mestinya jawab. Lah, bagaimana dengan kami, Pak, petugas negara? Kayak saya, ya, pengurus FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, ketika acara Buddha, ya, saya sampai masuk ke kelenteng itu. Masuk kelenteng, kemudian ada yang dari Palembang itu, yang guru besarnya itu berada di sebelah saya, di belakang itu ada patung besar itu warna kuning itu, patung Buddha itu. Kemudian berfoto bersama-sama di sana itu. Kemudian diupload oleh mereka ke gereja, ke koran ke media mereka. Kemudian di situ ada kiai, ada yang anggota lain, ada yang ustadz, dan sebagainya. Dan itu nggak mungkin di-share ke sana, share ke sini, share ke sana, share ke sini, share ke sana, share ke sini. Nah, apakah saya menjadi kafir setelah keluar dari sana? Enggak, saya masih sholat. Syahadat saya masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Artinya tidak sermerta kafir setelah kita berkunjung ke sana, toh. Nah, jadi siapa yang berkawan dengan orang kafir maka dia termasuk orang kafir. Saya rasa enggak. Saya tetap mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setelah keluar dari sana. Artinya tidak mempengaruhi sama sekali keimanan kita. Dan kalau memang semua, sekarang saya tanya Ka'bah. Ka'bah itu di zaman Rasul, ya. Di zaman Rasul yang sebelum hijrah ke Madinah, itu tempatnya orang kafir dah Ka'bah itu. Dan orang kafir. Di situ ada patung kalau tidak salah itu 300 sekian atau 124, pokoknya ratusan tuh patung itu. Yang paling besar itu ada 3. Apa patung yang paling besar? Ini saya tanya. Yang paling besar 3 patung itu apa? Hubal 1, Uzza 1,
Lata. Nah, ini ada hadiahnya. Nah, ini hadiahnya. Masih ada 3 hadiahnya. Siap-siap yang lain. Jadi patung itu ada Lata, ada Uzza, ada Hubal. Itu yang paling besar. Dan mereka juga mengelilingi itu. Mengelilingi Ka'bah itu, ya. Ya tawaf juga. Tapi tawafnya itu nggak seperti sekarang ini. Tawafnya itu sambil telanjang. Telanjang nian, nggak telanjang ece-ece. Kalau Thomas senang tawaf di sana dalam keadaan seperti itu. Senang nggak Thomas? Ya, kan banyak orang-orang telanjang tuh. Orang ke Bali aja senang ya Thomas ya. Dan telanjang sama telanjang semua. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika batu Hajar Aswad itu terlepas kemudian jatuh. Tapi itu masih dalam keadaan musyrik semua, dalam keadaan kafir semua itu umat itu. Nah, Rasulullah biasa itu. Rasulullah biasa berdiam depan Ka'bah, kemudian berada di bertafakur ke situ. Sementara itu dikelilingi oleh Lata, Uzza, oleh patung-patung dan ya tidak ada Islamnya yang muncul sama sekali. Dan Rasulullah biasa di situ. Padahal tempat itu adalah tempatnya orang-orang kafir menyembah Lata, Uzza, menyembah patung-patung. Artinya apa? Artinya tidak merusak imannya Rasul ketika berada di tempat yang seperti itu toh. Tidak merusak imannya ketika kita berada di gereja. Tidak merusak iman kita ketika kita berada di kelenteng, wihara. Ya silakan. Ya silakan saja mereka beribadah dengan cara mereka. Toh kita akan pulang ke rumah juga, kita akan kembali beribadah kepada. Enggak serta-merta langsung lupa. Gimana ya takbirnya? Loh, kok lupa takbir? Gimana ya rukuknya? Aku gara-gara masuk ke kelenteng, tidak bisa lagi aku sholat. Ya ini ya berarti bolehlah kita mempertahankan. Jangan sekali-kali masuk ke gereja, kamu akan jadi kafir. Nah, boleh. Sampai kalian keluar dari sana kemudian lupa beribadah kepada Allah. Ya silakan. Ternyata nggak merusak. Rasulullah juga sampai berdiam, beriktikaf di depan Ka'bah, dalam keadaan waktu itu dihuni, bahkan banyak patung-patung dalam kekafiran. Tapi Rasulullah pulang ke rumah masih akidahnya tetap mentauhidkan Allah. Iya kan? Benar nggak? Nah kemudian kekafiran itu bukan dari mulut, nggak ada. Kalau seandainya orang mengatakan kafir itu dari ucapan mulut kemudian menjadi kafir, itu rusak akidah kita. Pemahaman kita tentang Islam itu sangat dangkal. Karena apa? Karena mulut ini, ucapan itu hanya ekspresi daripada kalam. Hanya ekspresi daripada kalam. Karena setiap manusia itu punya kalam. Kalamnya manusia itu ada 3. Ya, ekspresi dari kalamnya manusia itu ada 3. Ayo, Thomas, jawab. Ekspresi dari kalamnya manusia itu ada 3. Nomor 1. Woi, Thomas, ekspresi dari kalamnya manusia itu ada 3. Nomor 1. Adib, mana Adib? Ekspresi dari kalamnya manusia itu ada 3. 1. Ucapan. 2. Tulisan. 3. Bicara. Isyarat. Ucapan itu bicara. Isyarat. Sini. Yo. Berhadiah. Wah. Ini Patih ini. Kembaran Patih. Masih ada 2 lagi hadiahnya. Sabar. Jadi ekspresi daripada kalam itu ada ucapan, ada tulisan, ada isyarat. Jadi dangkal pengetahuan kita kalau ucapan itu kemudian mewakili daripada kalam. Oh dia kafir, kenapa? Karena dia ngomong dia tadi itu percaya kepada Yesus. Lah saya juga percaya dengan Yesus. Apakah kemudian saya percaya dengan Yesus kemudian saya menjadi kafir? Justru saya nggak percaya Yesus saya menjadi kafir. Ayo, kau percaya nggak dengan Yesus? Aisyah mana? Percaya nggak dengan Yesus?
Yesus pula, Aisyah. Aisyah percaya nggak dengan Yesus? Percaya ya? Sudah, ini hadiahnya kalau percaya. Kalau nggak percaya, kamu jadi kafir. Nah ini belum dibuka, buka dulu satunya, kembalikan susuknya, ada susuk ya, susuknya kembalikan. Jadi kamu ambil satu, susuknya kembali ke sini. Bisa ya? Wah ini memang Aisyahnya. Tidak bisa, udah buka dulu sana. Buka, kembalikan satu ke sini. Jadi justru dengan kita nggak percaya dengan Yesus, kita menjadi kafir. Saya tanya dengan kalian, ya, Yesus itu bahasa apa? Kalau bahasa Arabnya Isa, kalau Yesus itu bahasa apa? Coba saya tanya, nikmah mana nikmah? Yesus itu bahasa apa? Rikmah mana? Hah? Bahasa apa? Bahasa Arab Isa. Yesus sekarang bahasa apa? Ayo yang jelas lah, ayo bahasa apa? Ica. Nafi. Mana Nafi? Bahasa apa? Hah? Nasrani itu agama. Ya. Mana? Ayo, si siapa namanya nih? Udah. Kristiani. Tuh. Cek nih. Nah ini, kamu bahasa apa? Yunani. Bahasa Yunani. Macet. Ayo yang betul, angkat tangan. Ayo, siapa bisa? Enggak ada juga yang tahu. Yang sini, angkat tangan. Bahasa Indonesia. Wah, kupik sona. Yesus itu bahasa Suryani. Bahasa Kristiani, bahasa Yunani, bahasa Nasrani. Astagfirullahaladzim. Yesus itu bahasa Suryani. Ya. Baik. Tadi yang sudah dapat Aisyah ya. Bisa kembali putra. Nah sekarang ini kalamullah ya. Kalamullah itu firman Allah. Itu ada yang dalam bahasa Arab namanya Al-Quran. Ya. Ada yang dalam bahasa Injil namanya Zabur dan Injil. Nah, satu lagi ya. Nih yang kecil nih. Agus Setiawan. Nah. Ada yang dalam bahasa apa? Ada yang ada kitab Taurat, dalam bahasa kitab Taurat itu dalam bahasa apa itu? Ayo, ini Agus Setiawan. Enggak pula tahu. Masya Allah. Wadas tuh. Ayo Nova, nih. Teberak. Ya, bahasa Ibroniyah ya, bahasa Ibrani nih. Nah, habis 4 hadiahnya, ya. Wah, ada satu lagi minyak wangi. Minyak wangi. Oke, kita lanjutkan. Jadi kesimpulannya, ya. Kesimpulannya di pagi hari ini bahwa berkawan dengan orang kafir itu semua nabi kawannya orang kafir kecuali Nabi Adam. Karena kawannya Nabi Adam hanya Siti Hawa. Karena berdua aja di muka bumi, nggak ada kawan ya. Nah, setelah nabi-nabi setelah itu kawannya orang kafir semua, ya. Maksud Nabi Muhammad itu berkawan dengan orang kafir. Kemudian ketika pertama kali ya waliullah memasuki Nusantara ini, memasuki NKRI ini, dulu belum NKRI namanya Nusantara. Kemudian orang Belanda ngomongnya Nederland ya.
waktu itu. Apa anu? Nederland ya. Jadi Nusantara ini bernama Nederland. Nah, itu di zaman itu masih kafir semua tuh. Belum ada pemeluk Islam itu. Nah, kemudian termasuk diantaranya adalah Sunan Kalijogo. Itu berkawan dengan orang-orang kafir. Ya. Berkawan betul, ya nggak ecek-ecek, ya berkawan betul, berkawan main, berkawan perniagaan dan sebagainya. Walaupun secara histori bahwa sahabat-sahabat Nabi juga banyak yang berdakwah di Indonesia, termasuk Ali bin Abi Thalib itu pernah diutus oleh Nabi ke sini, kemudian kembali lagi ke Madinah. Kemudian Salman Al-Farisi itu juga pernah diutus oleh Nabi sampai keliling ke dunia, termasuk diantaranya sampai ke Aceh. Kemudian kembali pokoknya kembali lagi. Nah, kemudian ada yang terakhir itu Ubay bin Ka'ab, itu yang berdakwah di Palembang. Yang kemudian kembali beberapa waktu sebelum Rasulullah meninggal. Semua sahabat Nabi itu secara histori, tapi ini kan harus dibuktikan dengan sejarah dulu. Baiklah, jadi kesimpulannya ya, berkawan dengan orang kafir itu boleh. Ya. Kalau kita mengatakan berkawan dengan orang kafir kemudian menjadi haram hukumnya, coba selidiki dulu apa alasannya. Kalau mengakibatkan kita kafir, ya memang nggak boleh. Tapi kalau mengakibatkan kemudian kita malah menambah pergaulan, kemudian menambah dalam usaha bisnis dan lain sebagainya saling menguntungkan, kenapa tidak boleh? Usaha kita kemudian berhasil, kemudian itu kan kita untuk berkesinambungan dakwah kita. Ya syukur-syukur kalau ada yang mereka juga yang tertarik dengan Islam. Nah, kemudian jangan picik apa? Kita ini sering tertipu oleh mata. Saya dulu ketika baru-baru di Lubulingga itu sering masuk ke Batak Besi. Nah, kalian itu kan picik namanya. Dengar Batak Besi aja sudah beda oi. Ya. Jadi saya dulu ketika baru-baru di Lubulingga terus hampir setiap minggu sekali masuk ke Batak Besi. Saya bilang kan masuk ke Batak Besi. Memang ngapain kalau masuk ke sana? Ini kan kita sering tertipu oleh mata, sering tertipu oleh telinga, sering tertipu oleh perasaan. Nah, perasaan ini bahaya ya. Makanya Bu Nafa jangan tertipu oleh perasaan. Ya. Kalau tertipu dengan perasaan, akibatnya itu korban PHP terus gitu ya. Kenapa? Karena di sana saya punya keluarga gitu. Ketua RT-nya malah. Itu mamang saya. Itu saya tiap minggu tuh ke sana. Saya ada misi. Ini mamang saya harus saya keluarkan dari sini. Itu misi saya. Ya. Jadi saya tidak meninggalkan kesantrian saya, tetap saya main ke sana. Terus saya tiap minggu saya ke sana. Akhirnya bertanya mamang ini, ya. Nama nggak saya sebutkan. Orangnya juga sudah meninggal, Allah maafirlah. Jadi setiap minggu tuh saya ke sana. Setiap minggu saya. Akhirnya saya dipanggil, diajak ngomong serius, ya. Per, apunian kendak kau kesini terus ini. Sejak ini emang aku tuh cuma nak ngomong sikok. Cuman karena mamang ndak nanya-nanya selama ini nggak ngomong. Jadi aku bertandang ya sini nih. Jadi numpang makan mie balik. Ya aku datang nunjuk komi terus, nah coba ngomong lah. Akhirnya aku ngomong macam memang. Kalau urusan pekerjaan, cari duit itu tidak ada tidak ada sudah-sudahnya. Carilah terus. Nah, cuman mamang ini kan nyari duit di sini gitu. Nyari duit di sini malah sebagai ketua RT centeng pula di sini. Ya. Nah, aku cuman sikok pesan aku tuh. Pokoknya aku minta sampai mamang bosan di sini. Kalau udah bosan deh. Jadi sampai mamang bosan betul ya. Kalau sudah habis bosannya balik. Jadi lamu dia meresap itu kata-kata gue. Jadi silakanlah, apa kendak lajulah sampai bosan. Akhirnya sampai ketemu dengan titik jenuh. Hasil seminggu kemudian anaknya gila. Seminggu sudah ke sana. Anaknya gila. Sampai istrinya datang sini, Per, tolonglah Per, cak mano ini Per, gila ya sudah. Hendri nama anaknya tuh. Kemudian apa lagi ya? Berikutnya yang nikah tuh cerai. Kemudian apa? Pokoknya beruntun itu musibah. Nah, akhirnya aku datangi lagi, ya.
Ini sudah ada pesantren ini, sudah ada pesantren. Aku datangi lagi. Lah bosan lu mang, cak nyola nak bosan. Ada dampaknya kan? Ada nak cak nyola nak bosan. Apa? Banyak nian musibah nih. Gara-gara kau datang ke sini lah, lagi banyak musibah dulu. Enjoy. Lah, apakah aku menyebab musibah? Tidak, itu peringatan. Gitu. Mamang ini maaf nih, jelek-jelek kita nih dulu, kita nih dari keluarga Kiai Gerot loh di Pelawai. Sampai puyang saya itu meninggal tuh dalam keadaan sujud di masjid. Sholat subuh. Jadi meninggal tuh masih dalam sujud. Itu puyang saya. Ini orang Gerot betul ya. Ya makanya ya pendekar, iya alim, iya itu keturunan saya tuh. Mbah buyut saya tuh. Bahkan nasabnya itu sampai ke Ki Demang Kece. Ki Demang Kece itu adalah penasehat spiritualnya Sultan Najamuddin. Sultan Najamuddin itu siapa? Kakeknya Sultan Mahmud Badarudin II. Itu. Jadi Ki Demang Kece. Asalnya bukan dari Jawa pokoknya. Makanya saya penasaran kenapa keluarga saya itu banyak menikah dengan orang Jawa. Saya dapat orang Jawa. Kakak saya dapat orang Jawa. Nah ini cuma bapaknya Thomas ini tidak dapat orang Jawa. Hanya Thomas dapat orang Jawa, dapat pribumi. Ini murni nih. Kemudian adik saya yang Mungki menikah dengan orang Jawa. Dewi dapat orang Solo. Semua dapat orang Jawa. Kemudian Arni yang sekolah tua menikah juga dengan orang Jawa. Yang sial ini cuma bapaknya Thomas. Enggak ada orang Jawa. Nah ya, ini bapaknya Bulan. Ini dapat orang Jawa juga. Orang Jawa juga. Jadi nasab-nasabnya itu balik orang Jawa. Rupanya memang seperti itu. Keturunan saya dulu dari ya Ki Demang Kece. Artinya Ki Demang Kece itu siapa? Ki Demang Kece ini adalah namanya itu Abdurrahman ya aslinya tuh. Limbang jadi Demang ya. Dulu tuh ketika perperangan kerajaan Demak Bintoro, jadi pertikaian kerajaan Demak Bintoro, kemudian ya ini adalah orang-orang yang dikejar oleh pihak kerajaan karena dianggap berkhianat. Akhirnya merantau sampailah di Palembang. Itu ceritanya dulu seperti itu. Jadi dalam keluarga saya cuma saya lah yang mempelajari nasab, mempelajari sejarah historis keluarga zaman dulu. Yang lainnya aku parah tuh lah. Untuk sem lah. Apalagi si bapaknya Thomas ya, enggak yang peduli. Aduh Thomas. Paham ya nak ya? Ya jadi seperti itu. Jadi kalau orang ya itu ada sesuatu kita memandang itu ketika tidak benar, makanya ada dalam pesan Imam Al-Ghazali itu ketika memandang orang lain pandanglah dengan kacamata hakikat, ketika memandang pada diri sendiri itu pandanglah dengan mata syariat. Artinya apa? Kalau melihat orang lain cari kebenarannya, jangan cari kesalahannya ya. Apa kok masuk waktu besi? Ya lihat benarnya di mana, cari benar, jangan cari salahnya juga. Wah ini pastilah itu. Itu benar belum tentu dosa sudah pasti dapat. Tapi kalau kalian memandang dengan kacamata hakikat, pahala sudah pasti dapat. Kebenarannya insya Allah juga dapat. Ya kalau Thomas masuk otak besi wajar. Iya. Paling jadi tukang urut. Allah sallallahu Muhammad. Jadi demikian ya. Jadi kesimpulannya berteman dengan orang kafir boleh, dan apalagi itu kalau kalian itu mengambil hikmahnya dapat menguntungkan pihak Islam. Saya ada hadiah satu lagi. Nanti urusan Bu Yanti lah hadiahnya wangi. Demikian subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah.